Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak langsung saja menjelaskan isi buku ilmu hadis bab 3 pada halaman 31 dan 38 untuk kelas 11 IPK Keagamaan Madrasah Aliyah yang berjudul tentang hadis maudhu atau biasa dikenal dengan hadis palsu. Ini bisa Anda lihat slogan-slogan yang berkaitan dengan hadis palsu. Contoh di sini ada tanda plang, Pak. Tanda plang di sini ini menandakan awas hadis palsu. Ini maknanya bahwasanya kita berhati-hati dalam menjadikan hadis sebagai sumber ajaran dalam beragama. Kemudian jangan sebarkan hadis palsu. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Ini slogan juga, jangan sebarkan hadis palsu. Kemudian ini ada juga, awas hadis palsu berkeliaran di medsos, di media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita harus selektif dalam hal memakai hadis, melihat apakah benar itu hadisnya berasal dari Nabi atau tidak. Apakah hadis itu hadis palsu atau bukan hadis palsu. Artinya kita harus selektif dan bisa menangkal hoak, berita-berita palsu. Darurat, yang kemudian gambar keempat, yaitu darurat hadis palsu di media sosial, bahaya dusta atas nama Nabi. Berhati-hati kita men-sharing informasi. Jangan sampai kita punya kontribusi dalam menyebarkan hadis palsu. Jangan sampai. Makanya sebelum kita mengirimkan WA pamannya di media sosial dan lain sebagainya, kita ingin mengirimkan hadis Nabi, pastikan terlebih dahulu hadis yang kita kirim itu hadis sahih hasan, hadis yang dapat dijadikan hujjah. Jangan sampai karena kita tidak tahu kita mengirim hadis palsu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita di sini penting dalam hal mempelajari hadis maudhu ini, mengenal tentang hadis maudhu, hadis palsu. Pada bab 3, dilihat bukunya ilmu hadis kelas 11, bab 3 halaman 31 dan 38. Karena pembahasan hadis maudhu ini Bapak bagi menjadi dua, karena kalau satu saja itu terlalu panjang videonya, maka Bapak bagi menjadi dua bagian. Ada part 1 bagian 1 dan ada part 2 bagian 2 tentang hadis maudhu. Hadis maudhu perlu diingat. Aku memberitahu keburukan. Aku, yang arti bahasa Arab di sini, aku memberitahu keburukan, bukan untuk keburukan. Arraftu asyarra lalu syarri. Aku memberitahu keburukan bukan untuk keburukan. Walakin tetapi litawaqqihi, untuk menjaga dari keburukan. Wala ya'rifil syarra minan nas fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, la ya'rifin syarri, tidak mengetahui keburukan dari manusia, minan nas, maka akan terjerumus ke dalamnya. Fihi, maka akan terjerumus ke dalamnya. Begitu prinsip para ulama ahli hadis dalam mengungkap pembuat hadis palsu. Artinya di sini ada prinsip-prinsip yang digunakan oleh ulama hadis agar hadis maudhu atau hadis palsu ini tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Mereka berusaha mengungkap pembuat hadis palsu, menyebarkan berita pembuat hadis palsu bukan
dengan maksud buruk, menyebarkan aib seseorang, bukan maksud seperti itu, bukan maksud yang negatif, tetapi maksudnya adalah positif. Ya, seorang ulama hadis di sini ya memberitahu atau menyebarluaskan keburukan seseorang ya yang meriwayatkan hadis itu bukan untuk keburukan. Tujuannya bukan untuk negatif, menyebarkan aib. Ya, tetapi yang ahli hadis, ulama hadis ini memberitahukan keburukan seorang perawi, ya, untuk apa? Untuk positif, untuk menjaga dari keburukan. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, maka akan terjerumus ke dalamnya. Ya, artinya, ya ini tujuan untuk menyebarkan keburukan seorang perawi. Ya, ini untuk menjaga dari keburukan agar kita berhati-hati dalam meriwayatkan hadis darinya. Jangan-jangan ya karena perawi itu berdusta, ya maka kita tidak tahu kedustaannya, kita riwayatkan hadisnya. Padahal hadis yang diriwayatkannya hadis dhaif atau hadis maudhu. Maka kita harus tahu di sini keburukan seorang perawi. Maka di kitab biografi para perawi hadis itu dicantumkan komentar-komentar negatif kepada seorang perawi hadis, atau dikenal dengan menjarah, memberikan komentar negatif kepada perawi hadis agar kita berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ya, agar kita dalam hal mengambil ajaran agama Islam berasal dari hadis itu berhati-hati. Jangan sampai kita meriwayatkan hadis maudhu. Nah, barang siapa ya tujuan kita adalah untuk mengetahui keburukan itu agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan, agar kita tidak mengakui bahwasanya, agar kita jangan berpendapat bahwa hadis maudhu itu adalah hadis Nabi. Jangan sampai seperti itu. Ini yang diingatkan di sini. Jangan kita sampai menjadikan hadis dhaif ya sebagai dalil dalam hal syariat, dalam berhukum. Ya, karena ketidaktahuan kita. Makanya kita di sini perlu dari tidak tahu menjadi tahu, perlu bagi kita mengetahui keburukan seorang perawi. Ya, dengan tujuan agar dengan tahunya kita tentang keburukan seorang perawi itu, kita tidak terjerumus ya ke dalam kesesatan. Ya, dengan adanya hadis maudhu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan kita sampai terjerumus ke dalamnya, terjerumus ke dalam berita-berita hoax, terjerumus ke dalam hadis-hadis palsu, baik yang tersebar di media sosial dan lain sebagainya, agar kita berhati-hati terlebih dahulu dalam hal mengambil hadis Nabi. Nah, begitulah prinsip para ulama hadis dalam mengungkap pembuat hadis palsu. Ya, kompetensi dasar halaman 33 dilihat, menerima keberadaan hadis maudhu, hadis palsu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Ya, hadis maudhu ini sesuatu yang harus kita hindari. Nah, mengamalkan sikap jujur agar jujur bertanggung jawab sebagai cerminan refleksi dari mempelajari hadis maudhu. Menganalisis hadis maudhu, pengertian hadis maudhu, ya, sejarah hadis maudhu, sebab hadis maudhu, contoh hadis maudhu, kemudian cara menghindari dari hadis maudhu. Nah, menyajikan hasil analisis terhadap hadis maudhu, pengertian, sejarah, sebab, contoh, dan cara menghindarinya. Kemudian kata kunci ini harus kita hafal, kuasai. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti nanti istilah-istilah yang terdapat di dalam hadis atau di dalam paragraf-paragrafnya. Kalau kita tidak mengerti istilah-istilah ini, ya kita tidak akan bisa paham.
Nah, maka kita harus paham di sini istilah-istilah ini, kata kunci ini. Ya, kata kunci. Sama dengan di sini kata-kata asing. Ya, kalau ada orang mengucapkan kata-kata asing di dalam peraguannya, ya sulit kita akan memahami apa yang ia sampaikan. Maka kita harus paham di sini kata kuncinya. Ya, fanatik atau ta'assub artinya fanatik. Ya, al-mukhtalaku dibuat-buat, al-kizbu berbohong, al-bid'ah jamak dari bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang yang tidak ada dasarnya di dalam ajaran agama Islam, tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Tarwijan supaya laku Asyiah golongan fanatik pada sahabat Ali. Kemudian peta konsep. Ya, peta konsep itu pada halaman 34, itu hadis maudhu, hadis palsu. Itu pengertian hadis maudhu, kemudian sejarah hadis maudhu, sebab-sebab terciptanya hadis maudhu, contoh hadis maudhu, cara menghindari hadis maudhu. Ya, kalau yang sesi yang pertama ini, Pak Wan ini, bagian yang pertama ini, kita akan membahas yang 3 ini. Nanti pada sesi yang kedua, part yang kedua, kita akan membahas tentang yang ini, yang di bawah. Karena ini dibagi menjadi 2. Ya. Mari merenung. Sudah semenjak dahulu, cara paling ampuh untuk membuat wacana yang membenarkan salah satu pihak adalah dengan membuat berita palsu. Ya, membuat berita palsu. Ya, ini ya sudah ada sejak dulu. Ya, cara paling ampuh apa? Membuat wacana atau opini-opini yang membenarkan salah satu pihak, ya, membuat berita palsu. Apalagi dengan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdusta. Dimulai dari perbedaan pandangan politik, muncul hadis-hadis palsu untuk membenarkan kelompoknya dan memperkuat argumen mereka. Sehingga yang salah seakan-akan benar, ketika hadis-hadis palsu mulai beredar, terjadi gejolak yang tidak berkesudahan. Dengan berita palsu inilah para musuh Islam merasakan angin segar yang dapat merusak Islam dari dalam untuk menciptakan adu domba antar kelompok Islam. Untuk mencegah hal itu terjadi, ulama-ulama yang benar-benar ikhlas untuk mencari ridha Allah berjuang keras untuk memerangi hadis palsu. Ya, karena di sini ya sangat berbahaya ya hadis palsu ini. Alasannya apa? Dapat merusak Islam dari dalam. Dapat merusak ajaran Islam dari dalam. Ya, tujuan adanya hadis palsu untuk mengadu domba umat Islam agar umat Islam itu terpecah belah. Ya, jangan sampai, makanya berita-berita itu harus kita saring terlebih dahulu. Ya, kelompok Islam. Jangan sebarkan hadis palsu. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Ini Rasulullah, ini kan hadis ini kan muncul pada zaman Rasulullah. Hadis ini Nabi sudah memprediksi bahwasanya pada masa yang akan datang ya akan ada orang di kalangan umat Islam yang mengaku Islam, mereka itu membuat hadis-hadis palsu yang dapat merusak Islam, yang menciptakan adu domba antar kelompok Islam, merusak ajaran agama Islam. Nah, ini sangat berbahayanya hadis palsu kalau tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Mari bertanya. Setelah Anda merenung dan membaca informasi, membaca di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda gali. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bentuk kata seperti kita diperintahkan di sini menganalisa. Kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri kita ketika kita
akan membahas tentang hadis palsu. Ya, kita ungkapkan apa tentang pertanyaan bagaimana, apakah, mengapa, sebutkan, dan lain-lain. Nah, contoh di sini, mungkin pertanyaan yang akan muncul di pikiran kita sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, apakah pengertian dari hadis maudhu? Nah, apakah pengertian dari hadis maudhu? Ya, bagaimana cara? Nah, ini pertanyaan bagaimana di sini ya, bagaimana cara menentukan hadis itu merupakan hadis maudhu? Nah, mungkin akan muncul di pikiran kita. Kemudian apa manfaat? Ya, ini pertanyaan apa di sini? Apa manfaat mengetahui status hadis sebagai hadis maudhu? Nah, tahukah sejarah munculnya hadis maudhu? Kemudian bagaimana sikap yang tepat menghadapi realita adanya hadis maudhu? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mungkin akan muncul di hadapan kita. Ya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Ya, kemudian itu mari memahami. Mari secara bahasa, ya, ini kita memahami di sini awal yang kita akan pelajari adalah mengenal dulu pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu diambil kata wada'a yada'u, yang artinya berarti al-iftira dan al-ikhtilaq, mengada-mangada atau membuat-buat. Sedangkan secara istilah pengertian hadis maudhu adalah ya al-kizbu al-mukhtalaku al-masnu'u al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan bohong, al-kizbu. Al-kizbu ini perkataan bohong. Al-mukhtalaku, yang dibuat-buat. Nah, atau al-masnu'u, yang direkayasa. Nah, al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan. Nah, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang mendefinisikan dengan ya manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kizban mimma lam yaqulhu aw yuf'alhu aw yuqirrahu. Sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat-buat dan berbohong. Ya, dengan membuat-buat dan berbohong padahal belum pernah disabdakan, padahal itu belum pernah disabdakan. Ya, dilakukan, belum pernah dilakukan. Ditetapkan, yukrahu, belum pernah ditetapkan Rasulullah. Sesuatu yang disandarkan di sini kepada Nabi, kepada Rasulullah. Ya, dengan membuat-buat. Ya, membuat-buat dan berbohong. Ikhtilakan di sini membuat-buat dan berbohong. Ya, padahal padahal itu tidak disabdakan oleh Rasulullah, kemudian tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, itu yang semakna dengan arti bahasanya itu mengada-ngada atau membuat-buat atau merekayasa sesuatu yang dibuat-buat padahal dengan cara berbohong, padahal itu tidak disabdakan, dilakukan, tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi di sini hadis maudhu adalah hadis yang penyebab cacatnya adalah berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah. Nah, kalau kita lihat pembagian dari hadis dhaif itu banyak. Ada cacat karena terputusnya sanad, ada cacat karena ada cacat baik dari segi adil, segi dobitnya perawi. Ya, kalau dari segi terputus sanad, itu nanti ada hadis al-munqati, ada hadis mu'adal umpamanya. Kemudian dari penyebab cacatnya rawi, ya ada yang karena berdusta. Kalau berdusta perawinya itu termasuk dalam hadis maudhu.
Sejarah hadis maudhu, sejarah hadis palsu. Kronologi munculnya hadis-hadis palsu sudah ada pada era sahabat. Artinya, pada masa sahabat Nabi itu sudah muncul hadis-hadis palsu. Ya, awal munculnya hadis palsu yaitu pada masa sahabat. Ya, berawal pada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu khalifah ketiga, ya, yang berdampak terjadi instabilitas politik antara kedua golongan, yakni Ali bin Abi Thalib yang didukung penuh oleh masyarakat Hijaz dan Irak, serta Muawiyah yang didukung oleh masyarakat Mesir dan Sam. Artinya di sini ada instabilasi politik, ada pertentangan politik antara dua golongan, antara golongan yang mendukung Ali dengan golongan yang mendukung Muawiyah. Ya. Dan ini memunculkan ketegangan. Ya, ketegangan di sini antara kedua kelompok tersebut. Ya, berujung dengan terjadinya perang Siffin. Ya, inilah salah satu penyebab perang Siffin. Ya, yang berujung pada peristiwa arbitrase tahkim. Kesepakatan dilaksanakannya tahkim sendiri telah menimbulkan perpecahan dalam kelompok-kelompok Islam. Mulai munculnya Khawarij, ada Syiah pro Ali, ada golongan pro Muawiyah. Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Al-Manhalul Latif fi Usulul Hadits Asy-Syarif menjelaskan, pemalsuan hadis tampak sejak tahun 41 Hijriah. Ya, 41 Hijriah ini adalah masa pada era sahabat. Ya. Ketika terjadi perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa golongan. Nah, ini perpecahan umat muslim menjadi beberapa golongan. Ya, seperti golongan Khawarij, Syiah pro Ali, kemudian Syiah pro Muawiyah. Ya. Secara politik yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Sehingga muncul para ahli bid'ah. Di sini muncul ahli bid'ah dan orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka membuat beberapa hadis. Mereka membuat beberapa hadis untuk mendukung golongan mereka, serta menyebarkan perbuatan bid'ah mereka. Nah, dipercaya atau tidak, ketiga golongan ini sebenarnya muncul atas landasan politik. Nanti ada latar belakang politik yang memunculkan hadis palsu. Hal ini terbukti peristiwa tahkim antara Muawiyah dan Ali. Merupakan proses politik. Ya, kemunculan tiga golongan inilah yang menjadi asal muasal munculnya hadis palsu yang digunakan untuk membela kepentingan mereka. Ya, inilah menjadi asal muasal munculnya hadis-hadis palsu yang digunakan untuk membela kepentingan mereka. Muncullah hadis-hadis palsu tentang keutamaan Khulafa ar-Rasyidin dan kelebihan atau partai tertentu. Bahkan muncul pula hadis-hadis yang secara tegas mendukung aliran-aliran politik, kelompok-kelompok agama tertentu. Nah, masa-masa instabilitas politik, tidak stabilnya politik pada era sahabat, ini maksudnya, saat itu sebenarnya disebabkan adanya hoak. Nah, berupa hadis-hadis palsu yang terdistribusikan, artinya tersebar yang sangat masif, baik melalui mulut ke mulut, ya, maupun dari mimbar ceramah. Penyebaran hoak berupa hadis-hadis palsu tersebut bisa dilakukan oleh perorangan atau per kelompok. Nah, menurut Ibnu Abi Al-Hadid dalam syarah Nahju Al-Balaghah, golongan pertama kali membuat hadis palsu adalah kaum Syiah. Mereka membuat hadis palsu untuk menyerang musuhnya,
Setelah itu musuh kaum Syiah membuat hadis palsu, ya membelas lagi. Ya, artinya pertama kali itu hadis palsu itu dibuat oleh kaum Syiah. Kemudian ya muncul tandingannya. Muncul musuh kaum Syiah dibalas oleh musuh kaum Syiah, yaitu dengan membuat hadis palsu untuk membela kelompoknya. Ya, artinya saling-saling membela kelompok Syiah atau yang kontra dengan Syiah. Ya, masing-masingnya membuat hadis-hadis palsu, ya untuk ya mendukung kelompoknya masing-masing. Kemudian muncul musuh-musuh Islam berpura-pura sebagai kelompok Syiah untuk menutupi kedoknya dan ikut membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Syiah. Maka terjadilah fitnah yang sangat luas. Nah, artinya ada penyusup musuh-musuh Islam yang mana mereka itu berpura-pura itu golongan Syiah untuk menutupi kedoknya dan ikut membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Syiah. Maka terjadi fitnah yang sangat luas. Setelah muncul beberapa fitnah disebabkan adanya penyebaran hadis palsu, setelah muncul beberapa fitnah disebabkan adanya penyebaran hadis palsu tersebut, para ulama melakukan seleksi ketat. Ulama melakukan seleksi ketat untuk memilah-milih hadis yang memang benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keseriusan para ulama menelurkan karya keilmuan yang luar biasa dan bisa kita pelajari sekarang. Artinya, ya ulama agar tidak terjadi fitnah yang sangat luas, ya fitnah tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka ya ulama itu tidak tinggal diam saja. Ulama itu berupaya sekeras sekuat mungkin, berusaha semaksimal mungkin mengadakan yang namanya seleksi yang ketat untuk memilah-milih hadis. Selektif dalam hal memilih hadis. Makanya muncul kaedah-kaedah ilmu hadis, muncul kaedah-kaedah sanad, muncul kaedah-kaedah matan, ya dalam yang tujuannya adalah untuk memilih-milih hadis. Mana yang memang benar hadis itu berasal dari Nabi, mana juga yang tidak, untuk memilih mana yang hadis, mana yang bukan hadis, mana yang hadis berasal dari Nabi, mana yang bukan termasuk hadis. Maka muncul kaedah. Nah, inilah yang menyebabkan latar belakang munculnya ilmu-ilmu hadis. Keseriusan para ulama menelurkan karya keilmuan yang luar biasa dan bisa kita pelajari hingga sekarang. Dan makanya ini timbul yang namanya ilmu dirayatul hadis, ilmu tentang ilmu hadis yang selalu berkembang. Ya. Ada ulama mengatakan ada 100 cabang dari ilmu hadis. Ada yang kurang, karena ada yang lebih. Artinya berkembang. Ya kan? Karena ini masuk pada ranah ilmu dirayatul hadis yang akan selalu berkembang, termasuk kaedah-kaedah, ya termasuk metodologi dalam hal menentukan sanad atau matan, yang tujuannya untuk memilih-milih mana yang benar-benar hadis dari Nabi, mana yang tidak. Sebab-sebab terciptanya hadis maudhu. Ada beberapa sebab mendorong orang untuk memasukkan hadis, di antaranya membela pendapat kelompok tertentu. Membela pendapat kelompok tertentu. Nah, itu tujuannya. Sebagaimana sejarah awal perbuatan hadis dhaif adalah untuk memperkuat faham yang dianut kelompoknya masing-masing. Seperti kaum Rafidhah yang melakukan bid'ah, sehingga mereka membuat hadis yang dapat membenarkan fahamnya. Nah, ini paham membela pendapat kelompok masing-masing. Contoh di sini pendapat kaum Rafidhah. Pendapat dalam hal melakukan bid'ah. Untuk mendukung pemahaman bid'ah mereka ini, mereka membuat hadis palsu, ya untuk membenarkan fahamnya. Ya.
Kemudian tujuan untuk membuat hadis palsu itu, tujuannya adalah ya, sebab-sebab terciptanya hadis palsu ini adalah untuk merusak Islam dari dalam. Untuk merusak Islam dari dalam. Saat daulah Islam mengalami kejayaan, kebenaran ditegakkan. Yang salah dihukum, dan orang yang dizalimi dapat menuntut haknya. Saat itu Islam menyebar luas dan orang-orang yang tertindas mulai condong untuk masuk Islam. Orang-orang yang tertindas itu mulai condong masuk Islam. Mereka merasakan Islam sangat menghormati kemanusiaan. Musuh-musuh Islam mulai terancam. Inilah yang dikatakan. Musuh-musuh Islam mulai terancam. Mereka tidak mampu melawan kaum muslim dengan peperangan karena kekuatan kaum muslim yang begitu besar. Oleh karenanya mereka menyusup ke kelompok-kelompok Islam. Mereka menyusup ke kelompok-kelompok Islam dan ikut membuat hadis palsu agar umat Islam terpecah belah dan salah memahami agamanya. Nah, yang ini tujuannya, inilah yang dikatakan untuk merusak Islam dari dalam. Nah, mereka menyusup, caranya apa? Bagaimana cara mereka merusak Islam dari dalam? Mereka menyusup ke kelompok-kelompok Islam dan ikut membuat hadis-hadis palsu agar umat Islam terpecah belah. Seperti ada golongan yang menyusup ke kelompok Syiah, kemudian membuat hadis palsu, memecah belah umat Islam. Membuat hadis palsu agama Islam terpecah belah dan salah dalam hal memahami agamanya. Di antara orang yang pernah melakukan ini adalah Abdul Karim bin Abi Al-Auja. Sebelum dihukum pancung, dia mengakui telah membuat hadis palsu. Dia mengatakan, demi Allah, aku telah membuat 4.000 hadis yang di dalamnya mengharamkan hal yang halal dan menghalalkan hal yang haram. Nah, ini contoh Abdul Karim bin Abi Auja. Sebelum dihukum pancung dia, artinya di sini sebab-sebab tujuan dari pelaku bid'ah untuk pelaku pemalsu hadis ini untuk merusak Islam ini dapat diketahui dari pengakuan dari si pembuat hadis palsu. Contohnya yang si pembuat hadis palsu ini adalah Abdul Karim bin Abi Auja. Mereka sebelum pengakuan dia sendiri bahwa sebelum dihukum pancung dia mengakui telah membuat hadis palsu. Dia mengatakan, demi Allah aku telah membuat 4.000 hadis yang di dalamnya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Untuk mendekati penguasa. Untuk mendekati penguasa. Ini tujuan-tujuan politik. Sebagian pemalsu hadis membuat hadis palsu yang berkaitan dengan penguasa. Tujuannya untuk memuji atau mendekati penguasa. Misalnya kisah Ghiyad bin Ibrahim An-Naqai yang memasukkan hadis agar bisa dekat Amirul Mukminin Al-Mahdi. Nah, ini contoh kasusnya. Ghiyad bin Ibrahim An-Naqai membuat hadis palsu agar bisa dekat dengan Amirul Mukminin Al-Mahdi. Kemudian untuk mencari harta, tujuan untuk keduniaan. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pencerita dan pendongeng. Kalau kita lihat zaman dahulu itu ada yang berprofesi sebagai pencerita atau pendongeng.
Ya, melalui cerita-cerita ini mereka mendapatkan uang dari pendengarnya. Untuk menarik pendengar, sebagian mereka memalsukan hadis. Di antaranya yang melakukan ini adalah Abu Sa'id Al-Madaini. Ya. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah untuk mencari popularitas, kepopuleran, terkenal di tengah-tengah masyarakat. Supaya semakin populer dan dikenal masyarakat, dikenal banyak orang, ya sebagai periwayat hadis, golongan ini membuat hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain. Membuat hadis atau memasukkan hadis yang mana hadis tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain. Melalui hadis palsu itu mereka semakin dikenal. Ya, melalui hadis palsu itu mereka semakin dikenal karena tidak ada yang meriwayatkan selainnya, ya, selain dia. Di antara yang memasukkan hadis demi popularitas adalah Ibnu Abi Dahriyah. Nah, kemudian 6, untuk memotivasi ibadah. Untuk memotivasi ibadah. Maksudnya, pemalsu hadis membuat hadis dan mengatasnamakan Rasulullah. Maksudnya, pemalsu hadis membuat hadis dan mengatasnamakan Rasulullah agar orang lain termotivasi untuk beribadah. Nah, menurut mereka ini tujuannya mereka baik, tapi kalau dalam ajaran agama itu tidak boleh memasukkan hadis untuk memotivasi ibadah. Nah, memang niatnya bagus. Ya, kalau dari segi logika memang niatnya bagus, tetapi yang salahnya adalah caranya tidak benar. Nah, caranya tidak benar. Salah satu pemasuk hadis dengan tujuan ini adalah Maisarah bin Abdul Rabbihi Ibnu Mahdi, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban. Ia pernah bertanya kepada Maisarah, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Min aina ji'ta bihazil ahadis? Ya. Orang yang membaca ini akan mendapatkan pahala ini. Maisarah menjawab, saya memasukkannya supaya orang-orang termotivasi. Ya, ini contohnya pengakuan dari Maisarah sendiri ketika ditanya oleh Ibnu Hibban, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Ya, orang ini membaca ini akan mendapatkan pahala ini. Ya, Maisarah itu menjawab, saya memasukkan supaya orang-orang termotivasi. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.